Beb, pesen nama. Ayo. Yang selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis. Yang selanjutnya sambutan dari anggota DPR RI Bapak Insinyur Haji Heri Darmawan sekaligus membuka acara sosialisasi pada kesempatan pagi hari ini. Dilanjut dengan doa. Setelah itu ada pengantar materi sosialisasi, ada sesi tanya jawab, serta terakhir penutup. Anggota fraksi Partai Amanat Nasional PAN, MPRI sekaligus anggota Komisi 4 DPRI, Heri Darmawan menekankan pentingnya masyarakat memahami dasar berbangsa dan bernegara. Menurutnya, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus dipahami secara mendalam oleh bangsa Indonesia. Namun kali ini sosialisasi 4 pilar yang dilakukan anggota Komisi 4 DPRD tersebut dilakukan dengan para penyuluh pertanian lapangan PPL se-Kabupaten Ciamis, tepatnya di Aula Dinas Pertanian, Senin 25 November tahun 2024, karena menurutnya sektor pertanian menjadi prioritas nasional. Saya udah capek-capek nyari terus alhamdulillah juga sesuai cita-cita kita, saya ditempatkan di Komisi 4 Bidang Pertanian yang di lain pihak saya senang, di lain pihak wah PPL malah gencar ke rumah saya gitu kan ya. Nah tentunya menurut Heri, sosialisasi ini bertujuan untuk menyatukan visi dan strategi para PPL dalam memaksimalkan potensi pertanian di daerah masing-masing. Dalam acara yang dihadiri ratusan PPL dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis ini, menghadirkan Kepala Dinas Pertanian dan 3 distributor pupuk tersebut, Heri Darmawan menegaskan bahwa dirinya dengan duduk di Komisi 4 tersebut akan komitmen untuk mendukung program pengembangan pertanian nasional yang akan digagas Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Di dalam sosialisasinya, anggota Komisi 4 DPRD ini menyebutkan bahwa fungsi penyuluh itu sangatlah penting, sehingga perlunya adanya penambahan. Tetapi, sebelum ditambahnya para penyuluh tersebut, ternyata para penyuluh yang ada sekarang pun sudah banyak yang mulai resah dengan status keadaan mereka sekarang. Karena mereka semua ada yang berstatus honorer, ada juga yang P3K ataupun ASN. Dikarenakan status mereka, honorernya bermacam-macam, ada honorer yang dari pusat, ada yang dari provinsi, bahkan sampai tingkat kabupaten. Sehingga ke depan ada wacana atau ide seluruh penyuluh pertanian lapangan akan ditarik ke pusat, tetapi menurutnya tidak segampang membalikan telapak tangan, karena banyak aturan-aturan yang harus dirubah. Membangun negara, bangsa dan negara dalam rangka terciptanya adil, makmur, sejahtera, dan bermakna. Nah, Indonesia ini banyak wacana, karena gini, semua asalnya itu penyuluh itu menurut undang-undang itu harusnya satu desa satu. Indonesia ini kurang lebih 80.000 desa, total penyuluh baru 32.000. Nah, banyak kekurangan dan pemerintah menyadari fungsi penyuluh itu sangat penting, mulai dari penyusunan RPKK sampai monitoring budidaya sampai panen. Nah, itu akan ditambah. Tapi sebelum ditambah, penyuluh yang ada pun sekarang resah
dengan status mereka. Ada yang ASN, ada yang honorer. Honorer pun macam-macam. Ada honorer pusat, ada honorer provinsi, bahkan ada honorer kabupaten. Nah, biasanya perintah dari pusat itu nyampe-nya hanya di orang pusat, yang provinsi, kabupaten nggak tahu. Nah, ini untuk mempermudah konsolidasi, ada ide, udah semua ditarik sebagai pegawai pusat, yaitu entah itu P3K, entah itu ASN. Nah, ini berkembang lagi wacana, ternyata nggak segampang itu. Yang PHL provinsi ditarik ke pusat kan banyak nabrak aturan. Nah, ini lagi dicari caranya. Di samping itu mau dilengkapi, itu mau ada satu desa satu, berarti kalau memang terrealisasi tahun depan itu se-Indonesia akan ada